Contoh matkulnya itu ada kayak gizi dasar, gizi mikro, gizi makro, terus kayak aku juga sering denger ya, kalau anak gizi itu kemana-mana, kalau mau makan itu bawa timbangan, bener gak? Dari jurusan gizi kesehatan sendiri tuh jadi apa gitu sih? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasoro di channel Rio Bagas. Oke nih, kembali lagi di segmen Kupas Tuntas Jurusan. Mungkin bagi teman-teman udah pernah lihat pemateri kita di kesempatan sebelumnya ya, karena Zeta ini dulu kita udah bahas tentang perjalanannya dia untuk keterima di Gizi Kesehatan UGM lewat jalur SNMPTN. Nah, untuk kali ini aku tuh mau ngobrolin lebih lanjut tentang jurusannya si Zeta ini nih, yaitu Gizi Kesehatan. Soalnya mungkin bagi teman-teman masih kurang banyak referensi untuk pertimbangan lebih buat ngambil jurusan ini. Oke, halo Zita, gimana kabarnya di Jogja? halo, baik-baik, alhamdulillah aman. Kamu gimana nih di Jerman nih? Aman, terkendali. Cuman kalau sekarang ya, ini lagi dingin banget sih. Tadi pagi aja tuh lagi sekitar 4-5-6 derajat gitu. Suhu berapa tuh? Iya, jadi kayak emang benar-benar berkabut gitu. Oke. Aman kan ya, udah beradaptasi kan ya? Iya, untungnya gitu sih. Oke. Mungkin kalau Zita sendiri sekarang lagi kesibukannya apa nih? Kesibukan aku sekarang lagi ini sih, udah mulai ada praktikum, lagi tutorial di samping kesibukan yang non akademik kayak organisasi gitu sih, gitu. Oke. Good luck terus ya buat kegiatan semuanya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan mengenai jurusan gizi kesehatan. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke jurusan ini, aku ingin menggarisbawahi sendiri bahwa ada nggak sih kayak perbedaan dari jurusan gizi kesehatan sama kesehatan masyarakat nih? Soalnya kayak mungkin teman-teman juga masih agak bingung tentang kedua hal ini nih Sita. Oke, jadi mungkin aku bisa jelasin yang sesuai dengan pemahaman aku gitu ya teman-teman. Jadi kalau di universitas, jadi universitas itu ada beda-beda ya. Ada yang jurusan gizi itu masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada juga yang masuk di Fakultas Kedokteran, ada juga masuk di fakultas kayak di Universitas Gadjah Mada ini masuknya di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Dan untuk ilmu kesehatan masyarakatnya sendiri, di gizi kesehatan itu jadi kayak mata kuliahnya di gizi kesehatan, dan juga jadi salah satu mata kuliah peminatan pilihan. Jadi kayak itu ada fokusnya tersendiri gitu loh di gizi masyarakat. Jadi bukan secara keseluruhan kita belajar gizi masyarakat. Itu kalau kita mau menjurus untuk gizi masyarakatnya itu ada di S2 gitu, jurusan gizi masyarakat. Setahu aku kayak gitu sih. Oke. Jadi memang ada kefokusan lebih dalam hal gizi kesehatan ini ya. Mungkin kalau yang gizi kesehatan masyarakat kan ya mungkin lebih mengarah ke ya masyarakat gitu, tapi dalam lingkupnya kesehatan gitu. Ya belajar kayak itu loh, kesehatan untuk ibu hamil, remaja, anak, lansia, dan juga belajar tentang ya kalau misalnya kayak untuk ibu hamil ya tentang MPASI dan sebagainya. Belajar juga tentang kayak epidemiologinya dan sebagainya kayak gitu sih. Nah, terus lebih dalam lagi nih tentang gizi kesehatan. Sebenarnya teman-teman mahasiswa di UPIN sendiri tuh yang ngambil jurusan ini itu apa aja nih yang dipelajari? Oke, yang dipelajari di gizi kesehatan ya. Tentunya di gizi kesehatan ini kan kita belajar tentang ilmu gizi, pangan, dan juga kaitannya dengan kesehatan manusia gitu kan. Kita jelasin matkulnya atau gimana nih? Oke, sekalian. Matkul ya, oke. Jadi ya kayak misalnya nih kita yang tentang gizi dan pangan ya.
contoh matkulnya itu ada kayak gizi dasar, gizi mikro, gizi makro, terus penilaian status gizi, penilaian konsumsi pangan, terus ada juga kita belajar gizi kuliner, masak-masak kayak gitu juga ada. Nah, di samping itu kita itu belajar juga ilmu kedokterannya. Jadi kita belajar tentang ilmu tubuh manusianya. Seperti halnya ada mata kuliah anatomi. Di situ kita belajar tentang struktur tubuh manusia. Kita juga belajar mata kuliah fisiologi. Itu lanjutannya anatomi. Kalau anatomi tadi kan belajar struktur tubuh manusia. Kalau fisiologi ini kita belajar kayak fungsi-fungsinya gitu. Terus ada juga mata kuliah biologi sel molekuler, kita belajar tentang sel-sel gitu. Terus kita juga belajar imunologi gizi, tentang sistem imun gitu. Ada juga belajar tentang penyakit ya, dietetik dan penyakit di semester lanjut. Itu sih kasarannya ya. Kalau teman-teman mau melihat mata kuliah yang lengkapnya bisa cek aja di webnya Gizi Kesehatan UGM atau searching aja di internet mata kuliah Gizi Kesehatan UGM. Itu nanti ada lengkap banget dari semester 1 sampai semester akhir gitu. Okay. Oh, mau nambahin, di samping itu semua di semester 1, 2 dan 3 ini kita itu juga belajar ini. Kita ada mata kuliah kayak psikologi, komunikasi, manajemen dasar gitu juga ada, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan di semester 1 kita juga masih belajar kewarganegaraan, Pancasila, terus agama kita juga dipelajari. Oh, gizi juga ada matematikanya ya guys. Jadi ada mata kuliah biostatistika. Ya, statistika gitulah, data-data gitu. Matematika dasar ada juga di semester 1. Biostatistika mata kuliah semester 3. Ya, kalau mau lengkapnya langsung di webnya aja guys. Lengkap banget di situ. Oke. Menarik banget. Tapi kalau dari perspektif Sita sendiri, matkul mana nih yang perlu extra effort lebih buat pahami? Soalnya kan mungkin teman-teman juga perlu tahu kan ya, nggak cuma tentang gampang-gampangnya gitu. Oke, matkul yang berarti bisa dibilang matkul yang susah gitu ya? Matkul yang susah menurutku imunologi gizi nih. Ini yang lagi aku pelajarin di semester 3 ini. Karena banyak istilah-istilah yang yang baru gitu ya. Dan juga materinya tuh kayak sangat kompleks gitu sih kalau menurutku. Fisiologi itu juga susah. Biologi sel molekuler itu juga susah. Banyak yang ngulang. Terus kalau aku pribadi biostatistika gitu juga butuh effort sih, karena saya basicku kan juga bukan kayak matematika banget gitu, jadi ya emang butuh usaha lebih gitu sih. Tapi ada sedikit fun fact tersendiri nih tentang jurusan yang satu ini. Jadi aku dengar itu dalam satu angkatan itu memang sedikit banget cowoknya gitu. Jadi itu benar nggak sih? Bener banget. Coba ditebak nih, di angkatanku itu kan sekitar ada 106, 107 orangan gitu ya. Cowoknya berapa tuh kira-kira? Ya masih berapa tuh guys? 10-15 lah. Ya itu masih terlalu banyak. Oke. Masih di bawah itu. Jadi kalau di angkatanku sendiri, angkatan 2020 itu cowoknya cuma ada 4 orang. Bener-bener dihitung jari 4 orang aja. Yang lainnya itu cewek semua guys, gitu. Wow, ini kayak asrama putri. Oke. Ini menarik banget sih. Soalnya mungkin bagi teman-teman yang cowok mau ngambil jurusan ini pun kayak sebenarnya sih nggak salah kan ya. Yang namanya jurusan kayaknya nggak ada yang jurusan punya jenis kelamin kayak gitu kan ya, ada spesifikasi kayak gitu. Jadi cuman menurut aku sih ya nggak apa-apa sih. Tapi memang mungkin udah stereotipnya tersendiri gitu ya, kalau misal jurusan yang mungkin ke arahnya kesehatan masyarakat ataupun gizi kesehatan itu mungkin cowoknya agak sedikit gitu, lebih mengarah ke kesehatan. Padahal sebenarnya kayak dosenku pun sendiri tuh banyak yang cowok loh guys, kayak come on gitu, kayak ya mungkin kayak ini ya, kalau aku dengar kayak teknik mesin itu juga banyak cowoknya gitu kan, kayak ceweknya kayak minim gitu, ya mungkin ya nggak tahu juga sih kenapa ya. Nah, terus gini nih Sita, kayak kita juga nggak mungkin lepas sama yang namanya tugas dan praktikum kan ya Sita. Nah, kalau teman-teman di gizi kesehatan itu tugas dan praktikumnya ngapain sih, Kak? Oh, gini. Jadi di gizi kesehatan itu ada tugas, ada juga yang namanya tutorial atau skills lab. Terus juga ada namanya praktikum ya. Jadi kalau tugas itu mungkin kayak
bisa dibilang kayak post test, pre-test itu juga termasuk tugas ya. Jadi misalnya nih habis kita lecture gitu ya, habis perkuliahan gitu, ada post test, ada kuis, itu juga biasanya bisa dibilang itu tugas. Terus kita juga tugas presentasi atau tugas diskusi reflektif dan lain sebagainya, itu tugas. Kalau tutorial ini tuh bisa dibilang kayak kita latihan untuk praktik gitu ya, penerapannya. Misalnya waktu itu kita semester 1 tutorial gizi dasar. Di situ kita berlatih untuk menghitung kebutuhan energi harian, terus juga pengeluaran energi harian, dan juga belajar untuk merencanakan menu sesuai dengan panduan gizi seimbang. Contohnya kayak gitu. Terus kita misalnya nih mata kuliah komunikasi, tutorialnya itu kayak gimana sih? Ya kita tutorialnya belajar komunikasi. Jadi ada yang role play jadi ahli gizinya, ada yang jadi pasiennya kayak gitu loh. Jadi praktik. Dan itu dalam kelompok gitu, sekitar 10 orang dan bersama satu dosen gitu. Jadi tiap kelompok ada yang bimbing satu dosen kayak gitu. Dan ada ya tutorial macam-macam gitu sih. Terus kalau praktikum itu ya karena online gini mungkin agak beda ya. Jadi kalau praktikum misalnya nih praktikum gizi kuliner, kita ya masak gitu di rumah gitu. Terus ada praktikum analisis zat gizi. Analisis zat gizi kita kan kayak menganalisis karbohidrat, protein kayak gitu-gitu ya. Nah tapi karena alat-alatnya itu kan kita nggak tersedia di rumah. Jadi praktikumnya kita biasanya kayak disediain video. Jadi ada asisten praktikum yang sudah praktek di sana dan memberikan videonya kepada kita kayak gitu sih sejauh ini kalau online. Dan nanti kita bakal ada laporan praktikumnya gitu. Terus misalnya praktikum apa lagi ya? Ada nih praktikum yang kita praktik sendiri, beli bahan-bahannya gitu juga ada. Waktu itu praktikum ilmu bahan makanan. Itu kan maksudnya barang-barangnya kita bisa cari sendiri gitu loh. Kalau yang kayak analisis zat gizi kita kan nggak punya barangnya, jadi video gitu. Oke. Gitu sih. Terus gini nih. Jelas gak? Jelas. Jelas gak apa yang aku? Aman. Okay. Nah, terus gini sih, Tak. Kayak aku juga sering denger ya, kalau anak gizi itu kemana-mana, kalau mau makan itu bawa timbangan, bener gak? Kayaknya enggak. Kalau aku pribadi enggak kayak gitu juga sih. Mungkin ya kali, masa di tas ada timbangan terus gitu kan kayak enggak deh kayaknya. Tapi mungkin aku nggak tahu sih kalau misalnya ada orang yang seperti itu. Mungkin kita tapi tetap kira-kira lah ya, maksudnya kayak kita kan belajar, pasti kita juga apa ya, masa iya makannya sembarangan kayak gitu kan. Iya, istilahnya lebih kolektif tersendiri gitulah ya dalam memilih sebuah makanan. Oke, menarik. Nah, terus gini sih, Tak, kita kan juga nanti bakal kayak dapat namanya peminatan atau konsentrasi gitu. Nah, kalau Zita sendiri di UGM itu dapatnya di semester berapa ya Zita? Dan itu peminatannya apa aja sih? Oke, jadi ini kebetulan aku di semester 3 itu udah ada peminatan. Pilihannya itu di semester 3 ini ada 2 ya. Kita bisa milih gizi klinik atau gizi masyarakat yang tadi aku sebutin itu. Kalau gizi klinik itu kita belajar tentang kayak isu-isu terkini bidang gizi klinik. Kayak misalnya kemarin itu kan kita sempat ada isu tentang susu beruang, nggak boleh sebut merek ya. Pokoknya susu beruang itu. Jadi kita belajar tentang kayak gitu-gitunya. Kita juga belajar tentang kan banyak nih pil penurun berat badan dari selebgram kayak gitu ya. Kita belajar tentang isu-isu kayak gitulah. Tentang fat diet, weight loss dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau gizi masyarakat seperti yang sudah aku sebutkan tadi, belajar tentang gizi untuk anak, gizi untuk ibu hamil, lansia, remaja dan lain sebagainya. Terus peminatannya nggak cuma ada di semester 3 ini, ada di semester lanjut kayak ada gizi olahraga. Terus pokoknya ada, bentar. Mungkin aku sambil lihat bentar ya. Karena aku nggak begitu, kan aku belum ini, masih semester 3 nih. Coba aku lihat nih. Oh, ada kuliner dietetik, program makanan kelompok risiko, gizi kerja, fortifikasi pangan, gizi olahraga yang tadi aku bilang sport nutrition, makanan fungsional, nutrigenomik. Setiap semester ada sih. Semester 3 ke atas itu pasti ada pilihannya. Nanti kan di mungkin pertengahan semester gitu kayak ada yang namanya internship gitu atau magang. Nah, kalau anak gizi kesehatan sendiri tuh magangnya di institusi apa dan apa gitu target yang harus dicapai ngapain gitu? Oke, untuk internship ya, kerja lapangan gitu kan ya. Itu ada di semester 7. Biasanya sih setahu aku kemarin sempat tanya-tanya gitu sih ke kakak tingkat aku.
magangnya itu biasanya di rumah sakit gitu. Sebagai apa? Sebagai nutrition care process gitu. Jadi kayak misalnya ini ada pasien diabetes, ya kita kasih asuhan gizi supaya misalnya gula darahnya bisa terkontrol kayak gitu. Terus juga ada sebagai manajemen sistem penyelenggara makanan, ya penyelenggara makanannya mulai dari dananya, terus juga nanti evaluasi hasil makanannya dan sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Biasanya sih di rumah sakit. Oke. Nah, tapi kalau kita mau magang sendiri itu kan magang yang istilahnya kayak wajib gitu ya di semester 7. Tapi kalau misalnya kita ngomongin magang sendiri, itu sebagai mahasiswa dari semester 1 pun kita kalau mau nyari internship sendiri tuh bisa gitu loh. Ya kan? Kayak misalnya mau internship sebagai content creator, temanku itu ada gitu. Jadi kayak content creator di diet baik, kayak gitu-gitu. Jadi ya explore sendiri itu bisa gitu. Oke, ngerti. Berarti ada yang magang wajib dan magang yang istilahnya tuh hak prerogatif sendiri gitu. Yes, atas kemauan diri sendiri gitu. Oke, menarik. Soalnya kan gini ya Sita, kalau kita istilahnya nanti jadi fresh graduate gitu, sedangkan kita pengalaman kerjanya atau dalam hal prakteknya kita masih kurang kan ya, itu jadi blunder tersendiri jadi kita ya. Jadi memang perlu banget sih namanya pengembangan lebih dalam hal praktek dengan ditujukan dengan ya internship ini, terus baik dari yang kampus ataupun mandiri dan lain-lain. Terus gini nih Sita, ketika kita mau milih sebuah jurusan kan kita harus memandang yang namanya prospek ke depan gitu, kayak peluangnya nanti ke depan mau jadi apa gitu. Nah kalau dari jurusan gizi kesehatan sendiri tuh jadi apa gitu Sita? Prospek kerjanya ya di gizi kesehatan sebenarnya banyak ya. Misalnya kita mau kerja di lembaga pemerintah atau swasta, baik itu tingkat regional, nasional ataupun internasional gitu ya. Kayak kita bisa kerja di rumah sakit tentunya, puskesmas juga bisa. Terus di perusahaan kita juga bisa jadi pengajar gitu ya, dosen. Kita juga bisa jadi konsultan. Ada juga dosen aku itu yang jadi ahli gizinya atlet kayak gitu, dan juga nggak sedikit pula yang jadi nutripreneur atau istilahnya kayak pengusaha di bidang gizi gitu, kayak catering sehat, restoran sehat kayak gitu-gitu. Itu tuh udah mulai banyak banget malah kayak gitu sih. Jadi sebenarnya luas banget sih, tergantung minatnya juga gitu. Benar sih, kayak sekarang aku juga kadang pernah lihat temen aku itu kayak dia beli catering tapi yang memang itu gizinya udah dicatat benar-benar, itu ada yang kayak gitu. Terus juga ya memang kalau atlet ataupun pejabat gitu kan ya kayak punya ahli gizinya masing-masing ya sih, kayak yang buat ngecek ini biar pejabat ini kan tuh aman gitu, artis pun kayak gitu. Jadi memang prospek untuk jurusan ini amat sangat luas, soalnya yang namanya kita manusia nggak bisa lepas dari makan, dan makan itu kita nggak bisa sembarangan cuy gitu. Jadi ada butuh seorang ahli yang untuk menangani hal ini. Oke, menarik sekali untuk jurusan ini. Dan ada nggak sih buat teman-teman nih wejangan atau pesan-pesan buat teman-teman yang mau ngambil jurusan ini sih Kak? Pokoknya semangat, kalau misalnya kalian dari kelas 12 semangat, terus semangat belajarnya. Jangan lupa juga untuk doa. Jadi kuncinya ya usaha, ikhtiar, tawakal gitu. Jangan lupa juga untuk minta restu orang tua. Semangat, ditunggu di Gizi Kesehatan UGM kalau yang mau di Gizi Kesehatan UGM. Ya, terima kasih banget Sita untuk kesempatan sharing-sharing kita tentang jurusan Gizi Kesehatan ini. Harapannya buat teman-teman yang mau ngambil jurusan ini semakin yakin dan semakin membulatkan tekadnya untuk go ke Gizi Kesehatan UGM pada khususnya. Oke, terima kasih Sita untuk kesempatannya. Terima kasih juga Bagas atas kesempatannya lagi. Oke, sukses terus. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit.